Kekuatan, keyakinan, dan hubungan gaib antara manusia dan alam. Nah, inilah inti dari sejarah Banten yang suci, seperti yang diceritakan oleh ulama karismatik Abuya Uci Turtusi. Yuk kita gali lebih dalam ceritanya. Oke, jadi ada satu gagasan kunci yang jadi fondasi dari seluruh cerita ini. Untuk memahami sejarah suatu bangsa, kita harus pahami dulu sejarah gunung-gunungnya. Kutipan ini, teman-teman, adalah pintu gerbang untuk membuka kisah Banten dan bagaimana kekuatan spiritualnya yang luar biasa itu terbentuk. Dan ide ini tuh akarnya dalam banget. Sejak zaman dulu, gunung itu selalu dianggap sebagai tempat yang suci. Sebuah tradisi yang ternyata sudah ada sejak zaman para nabi, dan ini jadi landasan penting banget buat kisah berdirinya Banten nanti. Coba deh kita lihat, sejarah kenabian itu sendiri penuh dengan momen-momen penting yang terjadi di puncak gunung. Mulai dari Nabi Adam yang turun di Himalaya, Bahtera Nabi Nuh yang mendarat di Gunung Judi, sampai Nabi Musa yang berbicara langsung dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan tentu saja, Nabi Muhammad yang menerima wahyu pertamanya di Jabal Nur. Jadi, gunung itu seolah-olah selalu jadi panggung untuk peristiwa ilahi. Nah, sekarang kita pindah ke Banten di masa sebelum Islam datang. Ini bukan wilayah biasa ya. Banten itu sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja dengan kekuatan mistis yang wah, dahsyat sekali. Konon, saking kuatnya, nggak ada kerajaan lain yang bisa menandingi mereka saat itu. Kekuatan mereka itu bukan main-main loh. Begitu besarnya, sampai nggak ada kerajaan lain yang berani macam-macam. Jadi bisa kita bayangin kan, betapa besarnya tantangan yang harus dihadapi oleh para pendakwah Islam pertama yang datang ke sana. Terus, siapa aja sih raja-raja ini? Ada Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, dan satu lagi raja yang kekuasaannya lebih kecil, namanya Raja Gesa. Gabungan kekuatan spiritual mereka ini sudah jadi legenda, menguasai seluruh wilayah dengan aura mistis yang katanya sih nggak bisa ditembus. Di tengah kekuatan raksasa kayak gitu, muncullah dua tokoh utama dalam cerita kita, seorang ayah dan anaknya. Mereka datang dengan misi suci untuk membawa ajaran Islam ke tanah Banten. Tapi, bukan dengan perang fisik, melainkan dengan adu kekuatan spiritual. Siapa mereka? Yang pertama adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yang kita kenal juga sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau adalah sang ayah sekaligus guru spiritual. Lalu ada putranya, Syekh Maulana Hasanuddin, sang pahlawan yang dapat tugas berat untuk menaklukkan Banten secara spiritual. Ini ujian yang luar biasa. Mereka berdua langsung sadar satu hal yang sangat krusial. Kekuatan militer, bahwa pasukan sebanyak apapun gak akan ada gunanya di sini. Kenapa? Karena kekuatan Banten itu sifatnya mistis, jadi pertarungannya pun harus terjadi di alam spiritual. Sebuah pertarungan kehendak dan keyakinan. Dan disinilah ujian sang pangeran dimulai. Syekh Maulana Hasanuddin harus menjalani ritual yang disebut tapa, sebuah laku meditasi tingkat tinggi sebagai satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan kekuatan yang sejati. Ajaran inti dari ayahnya jadi kunci dari semua ini. Bunyinya begini, untuk memerintah dunia, engkau harus terlebih dahulu tidak memiliki apapun di dalamnya. Kedengarannya agak aneh ya, sebuah paradoks, tapi justru disitulah makna terdalamnya tersimpan. Maksudnya gimana tuh? Jadi, Maulana Hasanuddin harus melalui jalan pelepasan diri. Dia harus mengakui dengan sepenuh hati kalau dia itu nggak memiliki air, nggak memiliki angin, bahkan nggak memiliki batu. Karena hanya ketika dia merasa nggak punya apa-apa, barulah dia bisa menggunakan kekuatan dari semua itu. Ini semua tentang penyerahan total kepada Sang Pencipta. Dan ujian spiritual ini punya satu bukti fisik yang nyata. Tanda keberhasilannya adalah Maulana Hasanuddin harus bisa mengangkat sebuah batu suci yang katanya mustahil untuk digerakkan. Inilah puncak dari perjalanan batinnya, bukti nyata atas kekuatan spiritual yang berhasil ia raih. Batu suci itu, objek yang jadi pusat kekuatan Banten dan sekaligus jadi simbol kemenangan Maulana Hasanuddin, punya namanya adalah Watu Gigilang. Watu Gigilang itu artinya batu yang berkilau. Batu ini digambarkan sebagai batu besar dengan aneka warna yang jadi sumber sekaligus simbol dari seluruh kekuatan spiritual Banten. Bisa dibilang batu ini adalah pusat dari semua legenda ini. Ukurannya sekitar 4 meter persegi. Coba bayangin deh besarnya. Batu raksasa ini, setelah Maulana Hasanuddin menyelesaikan ujiannya, bisa diangkat dengan begitu mudahnya. Ini jadi bukti kekuatan luar biasa yang dia dapatkan lewat penyerahan diri tadi. Nah, kekuatan baru ini kemudian melahirkan sebuah era baru. Berdirinya Kesultanan Banten. Inilah warisan dari Watu Gigilang. Sebuah kisah tentang kebangkitan sebuah kesultanan. Yang sayangnya,
Keruntuhannya juga terikat pada takdir batu yang sama. Disinilah kita lihat hasil dari pelajarannya tadi. Dengan kekuatan dari Watu Gigilang, Maulana Hasanuddin nggak butuh pasukan yang besar. Dia cukup memanggil kekuatan alam yang sudah dia lepaskan, yang nggak lagi dianggap sebagai miliknya, untuk membantunya. Jadi, Watu Gigilang ini diletakkan di pusat kesultanan yang baru didirikan. Untuk mengalahkan musuh, diceritakan dia memanggil angin dari sebuah tempat bernama Pasir Angin. Batu itu pun jadi jaminan utama kekuatan Banten. Dan bahkan ada ramalan yang bilang, selama batu itu ada, Banten akan selalu jaya. Sayangnya, takdir berkata lain. Batu itu sempat dipindahkan, dan seiring dengan itu, kekuatan Banten pun mulai memudar. Walaupun sempat dikembalikan, batu itu akhirnya diceritakan retak dan lenyap setelah digunakan untuk menghukum salah satu keturunannya sendiri yang dianggap menyimpang. Menurut legenda, kekuatan Watu Gigilang ini sebenarnya nggak benar-benar hilang, tapi hanya tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Tapi dengan hilangnya simbol kekuatan itu, pertanyaannya jadi, apa yang akan menjamin masa depan Banten? Sebuah pertanyaan yang dalam yang menghubungkan sejarah, keyakinan, dan takdir sebuah bangsa.